لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Selasa 15 November 2022 tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Kita melanjutkan hadis yang kedua, masih hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi SAW tentang rukun iman. Dan pada pertemuan kita pagi hari ini kita akan menyempurnakan rukun iman yang ke-6. Ada gempa. Ayo keluar semua. Jangan keluar. Apa rukun iman yang ke-6? Beriman kepada qada dan qadar Allah. Apa bedanya qada dengan qadar? Qada ketentuan, ketetapan. Qadar takdir. Sebagian ulama mengatakan tidak ada perbedaannya, sebagian mengatakan ada perbedaannya. Qada setelah terjadi. Qadar sesuatu yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Di mana Lauhil Mahfuz? Di mana tempatnya Lauhil Mahfuz? Di Lauhim Mahfuz. Di mana tempatnya? Bukan di hidung. Ini korek-korek. Di mana tempatnya? Di lubang hidung namanya. Di atas. Ya, di langit. Lauhil Mahfuz. Lauh, apa artinya lauh? Sesuatu tempat ya yang ditulis, al-mahfuz yang terjaga. Apa yang dimaksud iman kepada takdir? Karena di dalam hadis dikatakan antuk mina bil qadari. Berarti nggak ada tulisan qadha-nya. Kita biasanya mengatakan qadha dan qadar. Ada di dalam hadis yang lain. Tetapi beriman kepada takdir. Antuk mina bil qadari. Apa beda qadari dengan qadri? Beda baris. Satu sukun, satu fathah. Kalau sukun al-qadru apa? Takaran, ukuran. Kalau qadar takdir. Jadi jangan salah baca antuk mina bil qadri, salah. Jangan disukunkan. Yang betul antuk mina bil qadadah. Antuk mina bil qadari khairihi wa syarri. Secara kesimpulan tulis ini
Beriman kepada takdir adalah tulis. Yang punya pena, punya buku, yang masih punya telinga, punya mata, nah, tuh alat-alatnya tuh. Adalah beriman sesungguhnya Allah telah menentukan segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Bisa juga ditambah sampai hari akhirat. Sampai terjadinya hari kiamat dan hari akhirat. Masih lanjut tulisannya. Beriman kepada takdir ada 4 tahapan atau 4 tingkatan. Tahapan bisa juga. Beriman kepada takdir ada 4 tahapan. Pertama, ilmu Allah. Ilmu Allah yang telah mendahului segala sesuatu. Ilmu Allah yang telah mendahului segala sesuatu. Kedua, tulisan takdir dari Allah. Tulisan takdir dari Allah sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun, atau bisa gini bisa juga 50.000 tahun sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Apa tadi tulisan? Apa? Tulisan apa nih? Tulisan takdir dari Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. 3. Jadi 4 tingkatan, 4 tahapan. Adanya kehendak Allah terhadap seluruh takdir. Adanya kehendak Allah Masya Allah, tulisannya nggak ada isinya. Tapi pakai pantat penanya.
Ada yang hebat nulis. Dari tadi Ustaz perhatikan nulis dia terus. Tapi ujung penanya di sini. Kayaknya dia punya ilmu yang dalam itu. Ya. Jadi dia nulis itu nggak nampak tulisannya, tetapi nampak sama dia. Ilmunya sudah tinggi. Apa tadi? Kehendak Allah. Nah, terhadap seluruh takdir. Yang terakhir, Allah menciptakan dan mengadakan seluruh apa yang telah ditakdirkannya. Allah menciptakan dan mengadakan seluruh yang telah ditakdirkannya. Apa yang terakhir? Allah menciptakan dan mengadakan seluruh yang apa? Seluruh yang ditakdirkannya. Kita bahas satu persatu. Beriman kepada takdir adalah rukun iman yang keenam. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pembahasan kita yang lalu, yang namanya rukun adalah tiang. Kalau tidak ada tiang, roboh satu bangunan. Maka kalau tidak ada tiang iman, maka iman tidak ada. Maka orang yang mengingkari satu saja dari rukun iman, keluar dia dari Islam, kafir dia. Dia tidak beriman. Dia ingkari beriman kepada takdir. Ya. Atau beriman kepada Allah atau kepada malaikat atau kepada kitab. Ya, telah kita sebutkan sebelumnya, satu saja dari iman kepada kitab diingkari, kafir kita. Misalnya kita mengatakan, oh saya beriman hanya kepada Al-Quran, saya nggak beriman kepada Injil, hati-hati, kafir kita. Karena seluruhnya kitab Allah. Terlepas dari itu sudah berubah, itu kita nggak berbicara tentang perubahan. Tapi kita wajib beriman. Begitu juga seluruh Nabi dan Rasul. Oh saya beriman kepada Muhammad SAW saja, tidak beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa kan Nabi orang Nasrani. Ngapain saya beriman? Kafir kita, hati-hati. Seluruh para nabi dan rasul wajib kita imani. Seluruh kitab-kitab samawiyah yang diturunkan dari langit wajib kita imani. Mulai dari rukun iman Allah, malaikat, rasul, kitab. Kemudian terakhir kemarin sebelum takdir apa? Hari akhirat. Termasuk di dalamnya ada alam barzakh, alam kubur. Nggak boleh kita mengingkari tidak ada itu alam kubur, tidak ada itu kenikmatan kubur. Ini bahaya. Ini perkara ya, keimanan. Termasuk juga beriman kepada takdir. Ya, jangan sampai kita tidak beriman kepada takdir sebagaimana satu kelompok yang menyimpang di dalam Islam. Atau silakan tulis tambahan. Ini sebelum rincian yang nanti kita sebutkan. Ada dua kelompok yang menyimpang dalam memahami takdir. Tulis, ada dua kelompok sesat. Ada dua kelompok sesat yang menyimpang dalam memahami takdir Allah. Dalam memahami takdir Allah. Pertama, Jabriyah. Jin ba ro ya ta marbutah. Atau mau tulis bahasa Latinnya, tulis saja Jabriyah. Titik dua, Jabriyah titik dua, memahami
hanya Allah yang memiliki kehendak. Ini penyimpangannya, kesesatannya, memahami hanya Allah yang memiliki kehendak, kemampuan, kehendak, kemampuan. Adapun manusia tidak. Adapun manusia tidak memiliki. Jabriyah memahami hanya Allah yang memiliki kemampuan. Koma tadi apa? Kehendak. Adapun manusia tidak memiliki. Dah, titik. Adapun manusia tidak memiliki. Kelompok yang kedua Qadariyah. Tadi Jabriyah, yang kedua Qadariyah. Dari kata-kata qadar, tapi mereka menyimpang. Memahami titik dua, memahami Allah tidak memiliki kemampuan. Memahami Allah tidak memiliki kemampuan buatan makhluknya. Allah tidak memiliki kemampuan dalam perbuatan makhluknya. Titik. Sebelum kita mulai maratib yang arba'ah, yang 4 tingkatan dalam memahami takdir, kalau kita mengatakan saya beriman kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk, maka supaya tepat pemahaman kita, supaya nggak masuk kepada kelompok sesat itu yang dua itu, maka kita harus memahami 4 tingkatan. Ya, yang pertama adalah beriman dengan ilmu Allah. Tidak usah ditulis, tadi sudah ditulis. Ya, perhatikan saja yang Ustadz sampaikan. Memahami tentang ilmu Allah. Salah satu dari nama Allah apa? Tentang ilmu. Dalam Al-Quran disebutkan Allah apa? Alimun. Maha mengetahui. Ilmu artinya mengetahui. Pengetahuan. Ya, pengetahuan Allah terhadap takdir, segala sesuatu Allah mengetahuinya, yang sifatnya umum atau sifatnya terperinci. Ya, sifatnya umum ataupun sifatnya terperinci itu ada dalam ilmu Allah. Ini bagian memahami takdir yang pertama. Ketika kita mengetahui ada takdir Allah, tertanam dalam hati kita bahwa Allah berilmu. Allah maha mengetahui, Allah maha memiliki ilmu terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan la yakhfa alaihi syai'un bil ardi wala fis sama. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah yang ada di langit dan di bumi. Bahkan ilmu Allah, Allah mengetahui secara umum dan secara tafsil, rinci. Contohnya kalau dikatakan secara umum apa? Secara umum bahwa Allah mengetahui bahwa di permukaan bumi ada pohon, ada daun. Kalau terperinci, Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh jumlah pohon dan bahkan daun yang ada di seluruh dunia ini. Bahkan rumput, seluruh apa yang ada, bentuk daun-daun yang ada di rumput. Ini tafsili. Ya, serinci-rincinya Allah mengetahuinya. Allah mengetahui ada makhluk Allah pasti, karena Allah yang menciptakan. Dan ini namanya dikatakan Allah maha mengetahui. Berbeda dengan kita, kalau kita manusia kita tahu apa yang
yang kita buat, dalam arti mungkin kita banyak membuat ini, mungkin terlalu banyak, akhirnya kita lupa. Jangankan seperti ini, seperti seorang sahabat kira-kira ini pertanyaan berhadiah. Insyaallah mulai lagi. Pasang telinga besar-besar, jangan ditutup, jangan dipegang, nanti tambah panjang. Siapa sahabat yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak anaknya? Siapa sahabat yang didoakan oleh Nabi banyak anaknya? Sampai 100 orang. Sampai dia lupa nama anaknya Abdullah, yang mana mau dipanggil Abdullah. Datang semua. Yang saya maksud ada Abdullah yang itu. Anas pun lupa nama anaknya. Saking banyaknya. Sudah disebutkan tadi. Anas bin Malik. Ya, terlambat kalian. Sudah Ustaz sebutkan tadi. Terlanjur keluar. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini contohnya. Manusia itu walaupun dia tahu apa yang dia punya, tapi pasti dia lupa. Kamu, berapa kamu punya pena di dalam tas? 2. Cukup. Sampai tamat 3 tahun. Kalau dikumpul-kumpul, kamu udah kelas berapa sekarang? Kelas berapa? 9. Dari kamu masuk kelas 8, mulai masuk murid pertama di sini, sampai sekarang sudah berapa habis pena? Lupa dia. Nggak tahu dia. Masya Allah. Inilah menunjukkan manusia itu beda ilmunya dengan Allah. Allah mengetahui segala sesuatu secara umum dan secara rinci. Kemudian juga azalan, juga sesuatu yang bahkan yang belum terjadi Allah tahu. Allah Maha tahu ketika tadi malam Ustadz bisa ngisi kajian atau tidak. Ternyata alhamdulillah bisa. Bisa jadi tidak bisa, kenapa? Mungkin sakit, mungkin berhalangan, banyak ada urusan yang lebih penting, lebih urgent. Walaupun tadi malam Ustadz sudah berencana, ini besok ada kajian ya di masjid, di musola Imam Nawawi SMPIT. Harus datang, ternyata pagi tidak datang karena uzur. Maka ilmu tentang apa yang terjadi sebelum terjadi, jadi ilmu sebelum terjadi itu sudah ada pada Allah. Silakan tambah ditulis, ilmu Allah luas, ilmu Allah sangat luas. Ilmu Allah sangat luas. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Sebelum terjadi. Besok hari apa? Hari Rabu. Kalian rencananya mau bolos atau mau sekolah besok? Mau sekolah. Sudah pasti bisa sekolah besok? Tidak. Karena nggak ada yang tahu apa yang akan dilakukan besok. Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan. Di akhir surat Luqman, Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui apa yang dia akan lakukan besok. Jangankan besok, sekarang jam 8.30 nggak ada orang tahu apa yang akan dilakukan jam 8:35 nanti. Semuanya Allah tahu, tapi kita nggak tahu. Itulah ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Yang sedang terjadi. Tulis, maksudnya Allah mengetahui tentang segala sesuatu yang sedang terjadi. Nih, sekarang banyak yang terjadi nih. Ada yang megang mushaf, ada yang ngobrol, ada yang mungkin tidak nulis. Allah mengetahui yang sedang terjadi. Dan yang telah terjadi. Dan yang
telah terjadi. Kayaknya masih kurang. Koma lagi, yang akan terjadi. Udah. Sebelum terjadi dengan akan terjadi. Ya, beda bahasa sedikit aja. Dan terakhir, dan sesuatu yang seharusnya terjadi tidak terjadi. Nah, itu. Ini pengetahuan Allah. Dan sesuatu yang seharusnya terjadi tidak terjadi. Semuanya ada dalam ilmu Allah. Semuanya adalah dalam takdir Allah. Berdoalah kalian panjang umur, masih muda. Ya Allah, panjangkan umurku dalam ketaatan kepadamu. Karena kita tidak tahu apakah ada yang tahun depan meninggal di antara kalian. Tidak ada yang tahu, itu semuanya ilmu Allah. Itu semuanya sudah tertulis di mana ilmu Allah? Di Lauhil Mahfuz. Ini secara dikatakan azalan, kemudian juga yang abadi. Berapa umur Nabi Nuh alaihissalam? Kemarin sudah disebutkan, lupa lagi. Berapa umur Nabi Nuh alaihissalam? 1600. Berapa lama Nabi Nuh alaihissalam berdakwah? 950 tahun. Ketika Nabi Nuh hidup, tahu dia berapa umurnya? Enggak. Dia enggak tahu. Dia jalani hidupnya terus sampai datangnya takdir Allah, dan itu semuanya ada dalam ilmu Allah. Umurnya berapa hidupnya? Ya, dan berapa lama dia berdakwah? 950 tahun. Ini namanya ilmu Allah. Dan ini masuk dalam bagian takdir. Ini perkara yang pertama apa? Ilmu Allah. Ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah apakah berkaitan dengan perbuatan Allah atau perbuatan makhluknya? Dua-duanya Allah tahu. Kalau kita tadi nggak tahu ya, iya. Apa perbuatan kita? Rencana kita banyak. Besok mau pergi sekolah, nanti pulang sekolah rasanya ada waktu sedikit. Ya, kayaknya sore main futsal dulu sebentar. Ya, atau malam nanti kayaknya pergi makanlah sama ayah dan ibu, wisata kuliner. Ya. Semuanya kita punya rencana, dan rencana kita itu pun diketahui oleh Allah. Jadi Allah mengetahui perbuatan Allah sendiri, dan juga Allah mengetahui perbuatan hambanya. Ini namanya ilmu Allah di dalam takdir Allah. Ini yang pertama, ilmu Allah yang maha luas. Adapun ilmu manusia terbatas. Tidak ada yang tahu. Ilmu manusia terbatas. Akil menakil. Udah berangkat Akil? Muhammad Akil udah berangkat? Kemana dia? Dia lulus Imam Bukhari Solo. Tapi apakah dia berangkat? Ya nggak tahu. Itu semuanya takdir Allah. Berencana, tapi semuanya takdir Allah. Dan itu semuanya ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini. Jadi tahapan pertama ilmu Allah. Yang kedua, kitabatuhu, tulisan dari takdir Allah. Telah disebutkan tadi di mana tertulis takdir Allah? Lauhil Mahfuz. Sudah tertulis segala sesuatu takdir itu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Bukan 1.000 tahun. Bukan 1 tahun, bukan 1 hari. 50.000 tahun itu lama sekali. Tidak ada orang yang hidup 50.000 tahun. Tidak ada.
Ya, Nabi Nuh aja 1600 tahun, 50.000 tahun. Belum lagi ada nampak bumi dan langit ini, belum ada 7 lapis langit, belum ada bumi 7 lapis, sudah tertulis semuanya di Lauhil Mahfuz, tertulis semua catatan. 50.000 tahun jaraknya sebelum diciptakan langit dan bumi, sudah ada ini tulisan. Semuanya sudah ada. Termasuk kalian. Ya. Kalian anak siapa? Itu sudah ada tertulis di Lauhil Mahfuz. Kalian lahir beratnya 100 kilo. Misalnya. Tapi alhamdulillah tidak ada. Ya, paling dengar kita orang yang paling berat itu mungkin 6 kilo lahir. Ada yang 4 kilo, ada yang 2 kilo, kecil. Semuanya sudah tertulis. Ya. Si Anu lahir tanggal sekian, beratnya 2 kilo. Si Anu lahir ya di rumah sakit atau di rumah. Ya, beratnya 6 kilo. Itu semuanya sudah ada. Ini namanya ilmu Allah. Dan kemudian dari ilmu Allah itu, tahapan yang kedua apa? Dari ilmu Allah itu menjadi tulisan. Allah Maha mengetahui, kemudian menjadi tulisan, dan tulisan itu tertulis di Lauhil Mahfuz seluruhnya. Ingat, ini takdir, kita berbicara takdir. Ilmu Allah lengkap. Kemudian ini bagaimana segala yang akan terjadi ini dari takdir Allah sudah tertulis dulu pertama sekali. Tertulis, jadi tinggal dijalani saja. Ustaz Heri Purnama sudah tertulis di Lauhil Mahfuz hari Selasa tanggal 15 November 2022. Tadi telah datang jam 7.40, parkir motornya di sana. Kemudian dia masuk ke kantor, kemudian dia tadi ngobrol di dalam dengan Ustadz Dodi, kemudian keluar, kemudian naik tangga, kemudian taruh buku, kemudian pergi berwudu, kemudian duduk di sini, kemudian datang pada ribut semua, disuruh diam nggak mau, kemudian baru mulai kajian, kemudian sampai sekarang Ustadz ngomong terus sampai 8.38, semua sudah ada di Lauhil Mahfuz rinci. Yang kita lakukan ini seluruh gerakan kita per detik sudah ada. Sudah ada takdirmu, wahai saudaraku, ketika kamu melihat saya barusan begini. Sudah tertulis semua. Kamu juga bersandar, sudah tertulis takdirmu. Ada di Lauhil Mahfuz semuanya. Ya, yang itu lagi tidur juga tertulis itu di Lauhil Mahfuz. Takdirnya tidur. Bangunkan. Ayo, kamu rubah takdir kamu dari tidur jadi bangun. Rubah takdirmu. Hup. Nah, sudah tertulis semua. Ya. Jadi semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Itu yang namanya takdir. Segala sesuatu telah tertulis, tinggal dijalani. Ya, semuanya dijalani. Tertulis badan saya kurus. Tertulis badan saya gemuk. Besok saya gemuk lagi. Besok saya kurus lagi. Kurus gemuk. Itu udah takdir. Ya, dijalani. Ini namanya sudah ada. Oh, saya lahir kulit saya belang-belang, ada hitam, ada putih, ada merah, ada coklat, warna-warni. Ya, semuanya sudah takdir. Saya dilahirkan, alhamdulillah telinga saya berlubang 2. Ya. Alhamdulillah masih semuanya ada takdir Allah. Alhamdulillah sekarang ini gigi sudah mulai bolong. Sakit kanan, kadang-kadang kiri. Ada obat di rumah, kadang minum. Semua sudah takdir. Dulu nggak apa-apa, sehat. Semuanya bisa digigit. Kayu pun mungkin bisa patah digigit. Sekarang nggak bisa lagi, nggak kuat. Ini namanya perjalanan takdir kita. Sudah tertulis semuanya di Lauhil Mahfuz. Oh, saya di kelas Ustadz. Setiap saya belajar, saya tidur terus. Kasihan takdir kamu tidur terus. Belajar, serius. Ya, menghafal. Ini yang kedua, berarti sudah ada tertulis semuanya di Lauhil Mahfuz. Termasuk di akhir disebutkan bahwa seorang itu di akhirat apakah dia masuk surga atau masuk neraka, semuanya sudah ada tertulis di Lauhil Mahfuz. Muhammad Zikri tertulis di Lauhil Mahfuz, penduduk surga. Surga yang di tengah, bukan surga Firdaus paling tinggi karena nggak bisa. Ya, itu tempat para nabi dan rasul. Tertulis. Ya.
Fir'aun sudah tertulis takdirnya dia mati kafir, masuk neraka kekal. Siapa lagi? Abu Lahab, Abu Jahal, ya, banyak abu-abu. Ya. Jadi ini semuanya sudah tertulis. Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, penduduk surga sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya, ini namanya tulisan yang sudah tertulis segala sesuatu yang ada di akan terjadi, sudah tertulis segala sesuatunya di Lauhil Mahfuz, tidak akan keluar dari tulisan itu. Yang ketiga adanya masyiah. Masyiah apa artinya? Kehendak. Allah punya ilmu, iya. Segala sesuatu ilmu Allah telah tertulis di Lauhil Mahfuz, iya. Tahapan ketiga Allah memiliki kehendak. Ya, Allah memiliki kehendak masyiatullah. Makanya dikatakan wa ma tasyauna illa, sambung. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa artinya? Tidaklah apa yang kalian kehendaki, yang kalian ingin sesuatu kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya berkeinginan tadi pergi dari rumah, memang sudah niat bulat pergi berangkat ke SMPIT Imam Nawawi mengisi kajian hadis arba'in. Saya punya kehendak masyiah, tapi semuanya terjadi dengan masyiatullah. Dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini pelajaran, dengar. Maka tidak boleh seseorang mengandalkan kekuatan dan kemampuannya tanpa menyandarkan kepada Allah, bisa jatuh syirik. Karena semuanya dengan kehendak Allah. Saya yakin Ustadz 100%. Nggak ada itu. Pokoknya saya yakin. Ya. Hari ini saya bisa menulis seluruh pelajaran yang ada di kelas seluruh Ustadz. Kebiasaannya memang sebelumnya seperti itu. Dan dia yakin, dia pribadi dia dan tidak menyandarkan kepada kehendak Allah, ini tidak boleh. Karena segala sesuatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah segala sesuatu terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Saya punya kehendak untuk melempar? Iya. Tapi apakah bisa saya melempar tanpa kehendak Allah? Nggak mungkin. Saya juga berkehendak untuk menahannya. Saya tidak mau melempar. Karena nanti zalim, bengkak, benjol kepala kalian. Ya. Kalau ini semuanya terjadi dengan kehendak Allah, iya. Masyiatullah. Ya, makanya ada yang dikatakan takdir kauni, takdir yang tidak bisa ditolak. Apa contohnya takdir yang tidak bisa ditolak? Saya sakit, tidak bisa ditolak. Memang sakit. Ya. Ustadz, bulan Juni sekarang udah bulan berapa? Bulan Juni tahun lalu. Juli atau Juli? Juli, Agustus. Ya, bulan Juli tahun lalu Ustadz kena COVID. Sekeluarga, anak, istri dengan 6 orang anak, 8 orang kena semuanya COVID, sesak napas, pusing, mual-mual, semuanya masuk ke rumah sakit. Ini namanya kehendak kita? Tidak. Padahal semuanya sudah dihindari, tidak bersalaman. Oh, sorry ya, saya nggak mau salaman dulu sama kamu. Kecuali kamu salam sama saya, salam amplop. Tapi masukkan sini, jangan pegang tangan saya. Semuanya kita berkeinginan untuk segala sesuatu kita mendapatkan sesuatu atau ingin terhindar dari segala sesuatu. Tapi kalau Allah tidak berkehendak maka tidak terjadi. Ya. Ini kita harus yakin tentang takdir Allah, masyiatullah, kehendak Allah. Makanya orang beriman kepada takdir itu apa? Kalau orang Jawa bilang legowo. Nerima, tenang hatinya, ridho. Tidak ada membantah, tidak ada kecewa. Kenapa saya? Ya, jangan kecewa.
ayahku meninggal. Jangan katakan kenapa. Dengan yang angkat tangan yang patah udah sembuh? Kecelakaannya patah, mungkin patah kaki, tulang. Ada enggak sini? Hah? Sekarang kalau sudah sembuh, coba kita pikirkan itu kita mau nggak kita kecelakaan? Nggak mau. Mau patah nggak mau. Tapi semua sudah takdir Allah. Maka takdir Allah kita akan terima. Legowo, terima dengan redo. Dengan menerima takdir Allah maka kita beriman kepada takdir. Banyak orang yang menerima takdir Allah yang baik. Al-iman bil qadari khairihi. Oh, senang dia kalau takdir Allah yang baik. Apa? Oh, banyak duitnya. Ya, sehat dia. Pergi makan ke sana kemari enak. Ya. Tetapi banyak orang yang tidak menerima takdir Allah yang buruk seperti tadi. Nggak mau dia terima. Kenapa saya patah kaki saya? Kenapa saya sakit terus? Kenapa gigi saya ompong? Nggak mau terima dia. Jangan. Semuanya takdir Allah. Tenang saja. Berjalan kita di dunia ini sesuai dengan takdir Allah. Itu namanya iman bil takdir. Bil qadari khairi wa syarri. Terakhir dari tahapan takdir, ilmu Allah. Kemudian semuanya tertulis di Lauhil Mahfuz, nggak ada yang bersisa, nggak ada yang tinggal. Kemudian semuanya itu dengan kehendak Allah. Tidak akan mungkin terjadi tanpa kehendak Allah. Yang terakhir, setelah Allah memiliki kehendak, baru Allah menciptakannya. Baru Allah mengadakan takdir tadi. Kalau ringkasnya, kalau kita ingin hafal yang lebih cepat kita menghafalnya tentang urutan takdir itu, pertama ilmu, kemudian yang kedua kitabah, tulisan, yang ketiga adalah masyiah, kehendak, yang keempat adalah khalqun atau ijad, kejadian. Kita ulangi, ilmu, kitabah, masyiah, khalq atau ijad. Ingat tahapan-tahapan itu. Ya, ini namanya beriman kepada takdir. Kembali kita kepada dua kelompok yang menyimpang dalam memahami takdir. Nah, ini takdir kalian ini kok ribut. Ustaz nggak suka. Jangan ada yang berbicara. Ya, walaupun itu memang kehendak Allah, kalian memiliki kehendak juga bisa diam. Kita ingin memahami sekarang tentang dua kelompok yang menyimpang supaya kita tidak sesat. Kelompok yang pertama apa tadi? Bangun. Saudaraku, bangun. Sadar. Yang pertama kelompok menyimpang apa? Jabriyah. Apa pemahaman Jabriyah? Hanya Allah yang memiliki kemampuan dan kehendak, manusia tidak punya. Maka orang yang memahami Jabriyah ini dia katakan kami ini seperti robot, dikendalikan dengan remote. Robot. Ya. Siapa yang mengendalikan saya tadi? Bukan remote. Berarti apa? Takdir saya tadi memukul dia sebentar. Dengan adanya kehendak Allah terjadi, tapi juga saya memiliki kehendak. Adapun Jabariyah mengatakan tidak memiliki kehendak sama sekali. Kalau gitu gimana? Saya mau minum ini. Mau minum ini kehendak siapa? Kehendak Allah semuanya. Kamu tuh nggak punya kemampuan. Makanya terjadi di zaman Umar bin Khattab. Perhatikan, ini salah satu contoh. Ada kelompok Jabriyah. Ada kelompok Jabriyah terjadi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Perhatikan
saudara-saudara, adik-adik, anak-anak, perhatikan. Ya. Terjadi di zaman Umar bin Khattab, ada orang maling. Orang maling kalau dalam hukum Islam sampai ukurannya berapa dinar dipotong tangannya. Nah, siapa yang bisa jawab? Berapa dinar dipotong tangan ketika mencuri? Hadiah selalu dibawa, tetapi kayaknya nggak ada yang dapat. Potong tangan di dalam Islam ketika mencuri. Ukuran paling rendah berapa dinar? Dinar itu uang emas. Satu berapa? 5 berapa? Betul. Tidak ada yang betul. Dinar seperempat. Sekarang kalau diukur uang dinar sekarang, kalau seandainya 2 juta 1 dinar, berarti minimal orang mencuri 500.000, tangkap, potong tangan. Rubu dinar. Di zaman Umar bin Khattab ada yang mencuri. Umar sebagai khalifah pemimpin disuruhnya diam. Kita baru berbicara takdir, kalian ini takdir kalian ini menyelisihi semuanya. Ya. Ayo, jadikan takdir kita baik, jangan ribut. Tenang. Nah, itu kan enak takdirnya kan? Nah, jangan buat takdir yang kacau. Jadi ketika sudah ditangkap di depan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka mau dipotong tangan oleh Umar karena ada algojo, potong tangan. Hukum Islam, kamu telah melewati rubu dinar mencuri. Maka dia katakan, stop. Khalifah Umar, Amirul Mukminin, stop dulu. Jangan potong tangan saya. Ini saya mencuri sudah takdir. Nah, saya mencuri sudah takdir. Jangan dipotong, sudah takdir. Enak aja dia. Ya. Jangan dipotong, sudah takdir, kata dia. Oh, Umar pandai lagi. Sini kamu, tangan kamu sini. Pegang. Saya juga sekarang akan memotong tanganmu juga dengan takdir Allah. Hah? Bingung pula dia kan? Saya ini sebentar lagi motong tangan kamu juga dengan takdir Allah. Ya udah, dipotong tangannya. Yang salah siapa? Yang salah yang Jabriyah tadi mengatakan bahwa segala sesuatu Allah telah menentukannya. Manusia tidak punya kemampuan, berarti apa? Dia mau mencuri, mau nendang orang, mau bunuh orang, dia tidak merasa bersalah. Kenapa? Semuanya takdir Allah. Allah yang menguasai semuanya. Saya tidak punya kekuasaan. Saya tidak punya kemampuan. Ini salah, sesat. Kelompok yang kedua, apa namanya? Qadariyah. Yang memahami hanya manusia atau makhluk yang punya kemampuan. Ya, insya Allah ini kalau itu pecah. Orang Qadariyah mengatakan nggak ada. Ini nggak ada. Memahami Qadariyah dia kafir. Ini termasuk mengingkari takdir. Orang yang pertama tadi tidak kafir, dia masih mendingan Jabriyah, tapi sesat. Orang yang menolak dalam arti tidak ada takdir Allah, tidak ada kehendak Allah, yang ada kehendak kita makhluk, tidak ada kehendak Allah di situ. Hilang semua ayat-ayat tadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, enggak ada tuh ayat tuh. Ya, enggak ada ayat itu, semua hilang. Maka orang yang memahami pemahaman Qadariyah bisa keluar dia dari Islam, bisa kafir. Dan ini terjadi di zaman sahabat. Ada kelompok yang sudah memahami takdir itu Qadariyah di Kufah. Kemudian ada dua orang tabi'in, Ustaz lupa namanya. Dia merasa gelisah, gimana ini?
Ini sudah mulai ada kelompok sesat muncul. Lalu dia pergi haji ketemu dengan Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, seorang ulama besar di kalangan para sahabat. Maka dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, di tempat kami di Kufah ada orang yang memahami takdir begini, begini, begini. Kata Ibnu Umar, kamu kalau pulang lagi ke Kufah, katakan kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari perbuatan mereka. Dan mereka belum dikatakan Islam sampai mereka beriman kepada takdir. Berarti apa? Mereka kafir kalau tidak beriman kepada takdir. Bahayanya Qadariyah. Ya. Kalau yang tadi berbahaya Jabariyah, dia ya mengatakan tidak ada usaha manusia. Bahayanya Qadariyah mengatakan tidak ada kehendak Allah. Yang betul kita berada di tengah. Perhatikan, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah antara Sunnah Qadariyah. Di sini pendapatnya. Tunjuk tangan. Ya, Jabariyah dan Qadariyah. Zafran, wangi. Allah memiliki kemampuan dan kehendak. Sini. Berdiri, hadapkan mulutmu di sini. Karena sini sudah takdir Allah, kamu harus berbicara di mic. Cepat. Dan Ustaz berkehendak memerintahkan kamu dan Allah berkehendak menentukan kamu bisa berbicara. Silakan. Apa pendapat Ahlus Sunnah yang tepat, yang lurus dalam memahami takdir? Allah memiliki kehendak dan perbuatan. Begitu pula makhluk ya. Begitu juga contoh manusia. Apakah ada yang kurang? Maka kehendak manusia, coba tambah. Maka kehendak manusia akan terjadi dengan izin Allah. Dengan izin atau kehendak Allah. Santai. Apa sama itu? Akan kalau berarti memang takdir kamu. Ya. Dah, perhatikan. Jangan takut kepada makhluk yang lebih kecil dari badanmu. Kecil itu. Jentik aja. Perhatikan, sudah. Tulis terakhir. Kita mau tutup kajian kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami. Coba tulis. Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti kelompok yang benar. Memahami bahwa saya mau minum dulu. Bismillah. Bahwa Allah memiliki kehendak sebagaimana manusia memiliki kehendak. Bahan redaksi saja. Manusia dengan kehendak Allah. Dan terjadinya kehendak manusia pasti dengan kehendak Allah. Itu yang kita katakan tadi. Ayatnya surat apa itu? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Surat apa? At-Takwir. Pada lupa juz amma itu. Surat At-Takwir.
Wah, hafalannya ini berputar-putar di atas langit. Nggak sampai ke kepalanya. Ya. Tambah dalam kurung. Tambah dalam kurung. Manusia melakukan sebab. Ya, ini terakhir. Manusia melakukan sebab. Manusia melakukan sebab dan Allah yang menentukan terjadinya. Manusia melakukan sebab dan Allah menentukan terjadinya. Seperti ini udah habis sebenarnya untuk pendekatan supaya kalian pikirkan saja. Siapa yang takut api? Takut api semua. Ada yang mau dimasukkan ke api? Nggak ada. Ya. Ketika api misalnya bergejolak, qadar Allah, ini kita tidak contohkan, maksudnya bukan doa ya. Tiba-tiba di PIT Imam Nawawi. Jangan diam dulu. Diam. Sedang kajian. Maka dia mengatakan, saya tak api datang, kamu dia lari. Dia bilang kalau tak kalau takdir saya tidak selamat, saya tidak selamat. Api sudah datang ke sini, dia santai saja. Nggak mau lari. Ini namanya bodoh dalam memahami takdir. Sudah tahu itu api membakar, lari. Cari jalan keluar. Ya, cari pintu bisa keluar. Gitu juga misalnya gempa. Ya, berkumpul misalnya di tanah lapang, jangan berkumpul di bangunan yang mudah runtuh. Kita punya pikiran, punya usaha, kita maksimal mengambil sebab, adapun ketentuannya di tangan Allah. Itulah takdir yang harus kita lakukan. Jadi jangan berpangku tangan. Tadi tidak boleh apa? Tidak boleh seorang menyandarkan takdirnya ketika dia melakukan maksiat. Ini dinasihati oleh para ulama, seperti tadi di zaman Umar, ada orang yang melakukan maksiat supaya dia bebas, supaya dia aman, dia katakan takdir Allah. Kenapa kamu mencuri? Takdir Allah, saya mencuri. Ya, kata ayahnya, kamu bangun sholat subuh. Enggak ya, takdir Allah saya tidur. Ayahnya, Pak, kenapa ya? Takdir Allah saya tampar kamu. Bangun, salat. Makanya kita kalau sudah tahu dengar azan, as-salatu khairum minan naum, ya berdiri, itu takdirnya, berusaha. Jangan memahami takdir itu salah. Apalagi tidak boleh disandarkan takdir Allah kepada perbuatan maksiat. Ya, terakhir sudah, mudah-mudahan bisa dipahami tentang takdir Allah. Berada di atas oleh Allah sampai meninggal, tapi dengan usaha. Apa kan? Masuk surga orang meninggal jalannya ke surga. Malas nuntut ilmu agama tapi mau masuk surga ya nggak bisa. Jangan dikatakan takdir saya pasti masuk surga, nggak bisa. Kamu berusaha dulu, ya. Jadi kita harus memahami takdir dengan baik. Setelah terjadi, terima. Apapun yang terjadi diterima. Jangan kita ngomel, jangan kita marah, jangan kita menentang takdir Allah, jangan kita mengatakan kenapa saya sakit terus nggak pernah sembuh. Jangan. Ya, kenapa saya bodoh? Tidak ada insya Allah yang bodoh. Mungkin kamu malas saja belajar. Takdir kita harus kita rubah. Saya harus berhasil belajar. Saya harus dapat nilai tinggi. Ya, berusaha.
ingin lulus terbaik, nilai tinggi, tapi disuruh ngapal malas, disuruh buat PR nggak buat. Ini takdir kamu bodoh. Ya, mana usahanya mana? Itu kita perlu usaha dalam memahami takdir. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua kepada jalan yang lurus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, takdir kalian sebentar lagi.